Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel EMS Shalom yang tetap setia memberkati kita baik dalam renungan firman Tuhan, baik dalam pujian. Tetap semangat untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19. Saya percaya Tuhan beserta kita, beserta keluarga kita, sehingga kita tetap bisa menghadapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membawa satu pujian, kiranya lewat pujian ini bisa menyentuh kita karena kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai
sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat waktu yang singkat ini, saya akan membawakan satu renungan yang sangat memberkati kita, yang akan membawakan satu tema yang cukup menarik, yaitu adalah dengan tema tidak kenal maka tidak disayang. Ini satu tema yang sangat logika. Sering sekali kita menginginkan disayang orang lain ataupun menginginkan disayang orang yang sekitar kita, tetapi kita sendiri tidak mencoba untuk memahami, untuk mengenal orang-orang sekitar kita, sehingga kasih sayang yang kita dambakan itu sering sekali berakhir hanya di pemikiran kita semata, hanya di batas, hanya impian semata, tidak menjadi satu kenyataan. Nah, lalu oleh karena itu kita harus perlu belajar bahwa tanpa mengenal lingkungan, tanpa mengenal orang lain, memahami orang lain, maka kita sulit untuk mendapatkan kasih sayang dari sekitar kita. Bahkan kita sendiri sulit akan memberikan kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, ini lebih kepada bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana kita mengenal sesama dan bagaimana kita mengasihi sesama. Saudara kasih dalam Tuhan, puncak dari kenalan ataupun mengenal orang lain adalah akan menghasilkan kasih sayang, hubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mau mendapatkan satu hubungan itu ada namanya kasih sayang, kepedulian satu dengan yang lain, maka kita akan melihat proses pengenalan itu seperti apa. Kalau pengenalan itu memang mengalami satu proses yang maksimal, dalam arti ada satu respon satu dengan yang lain dan hubungan yang baik dalam pengenalan itu, maka akan memunculkan namanya kasih sayang. Baik kasih sayang sebagai teman, kasih sayang sebagai sahabat, baik kasih sayang sebagai keluarga. Jadi itu akan ditentukan bagaimana saat proses dalam masa perkenalan antara satu dengan yang lain. Sebaliknya, jika tidak ada pengenalan yang baik antara satu dengan yang lain, maka akan kita lihat tidak akan terwujudnya kasih sayang dalam hubungan itu. Jadi kita menyimpulkan sangat sederhana dalam tema ini adalah bahwa proses pengenalan yang baik itu akan menghasilkan kasih sayang yang baik, baik terhadap orang yang kita cintai, baik terhadap keluarga, baik terhadap teman, baik terhadap sahabat, baik terhadap lingkungan. Jadi menciptakan pengenalan yang baik maka akan menghasilkan kasih sayang yang baik juga. Nah, kita akan belajar bagaimana filsafat Yunani mengajarkan ada 3 hal dalam pengenalan. Yang itu dipakai kata pertama adalah kata ginosko. Itu adalah namanya Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, firman Tuhan berkata demikian. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita tahu bahwa bagaimana mengenal Allah yang baik itu adalah kita harus hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan akan hidup di dalam kita. Nah, sehingga waktu kita mengalami satu ujian ataupun persoalan, pencobaan dalam hidup kita, firman itulah nanti yang akan memberikan kita kekuatan. Firman itulah nanti akan menguji kita sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, seperti saya katakan tadi, filsafat pertama dalam mengenal yang pertama itu adalah pengenalan itu dimunculkan dari proses ujian, proses daripada tantangan atau penderitaan yang kita hadapi, sehingga kita semakin mantap mendapatkan satu pengenalan yang baik terlebih kepada Tuhan. Jadi saya katakan adalah kalau kita mau mengenal Tuhan dengan baik, tidak cukup hanya percaya,
Tetapi ada satu proses pengenalan dengan lewat penderitaan, lewat pencobaan, lewat ujian, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita harus hadapi itu lewat firman Tuhan yang kita dapatkan, yang memberikan kita pendirian yang kokoh terhadap dasar-dasar kekristenan. Jadi waktu kita menghadapi masalah itu, kita tidak lagi mengandalkan pengetahuan-pengetahuan kita. Kita adalah hidup dari pemikiran-pemikiran kita sendiri, tetapi kita berlandaskan firman Tuhan yang menjadi gaya hidup kita, sehingga kita bisa melewati proses itu. Maka itu dikatakan adalah pengenalan lewat dari masalah persoalan hidup. Yang kedua, filosofi yang kedua adalah kita lihat epiginosko. Jadi seseorang yang sudah berhasil memperjuangkan pengenalannya terhadap apa yang dia perjuangkan lewat proses, lewat penderitaan, lewat harga yang dia bayar. Nah, itu akan menjadi satu karakter, bisa dikatakanlah karakter ilahi. Misalnya kalau dia sudah terbiasa menghadapi masalah yang berat itu dengan tetap mengucap syukur, dengan tetap menolong, memperhatikan orang lain, maka itu akan menjadi karakter, menjadi gaya hidup. Dia tidak akan bisa dipengaruhi lagi situasi dan kondisi. Jadi walaupun misalnya musim kemarau, musim hujan, dan artinya itu adalah walaupun musim kesusahan, musim kebahagiaan sama, dia memiliki gaya hidup memang jadi penolong, suka peduli terhadap orang lain. Itu menjadi gaya hidup dia. Walaupun mungkin dia sedang menghadapi masalah, kalau memang orang lain patut untuk dipuji, dia tetap memuji. Itu menjadi gaya hidup. Jadi selangkah lebih daripada memperjuangkan dari proses, tetapi menjadi gaya hidup. Nah, selanjutnya, tingkatan yang selanjutnya adalah filsafat Yunani mengatakan aido. Aido ini lebih menunjukkan kepada tingkat ketulusan ataupun tingkat kepada segala apa yang dilakukan dalam proses pengenalan itu, baik itu dari penderitaan, baik dari itu pengorbanan, dan menjadi perilaku dia, gaya hidup. Nah, itu dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Kan sering sekali kita melihat ada juga banyak kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan itu belum tentu dari ketulusan seseorang. Bisa saja karena memang tuntutan sosial, ataupun tuntutan keinginan, ataupun tuntutan rutinitas, bisa saja. Nah, tetapi filosofi yang kedua ini adalah menuntut kepada keikhlasan. Jadi sangat luar biasa di saat kita memiliki tiga tingkatan itu dalam pengenalan, sehingga kita mengenal Allah itu lewat proses, lewat penderitaan, dan di saat kita berhasil melaluinya, itu akan menjadi gaya hidup. Tetap bersyukur, tetap melakukan kebenaran, tetap hidup dalam firman walaupun situasi kondisi seperti apa. Dan yang lebih dahsyat lagi, masuk ke level yang lebih tinggi lagi adalah kita lakukan itu dengan ikhlas. Kita lakukan itu dengan tulus, sehingga di saat kita melakukan itu tidak akan memunculkan, di saat kita berhasil melakukan itu, kita tidak akan sombong, kita tidak akan menjadi merasa lebih rohani daripada yang lain, tetapi kita tetap rendah hati, karena kita melakukan itu karena tulus dan ikhlas. Nah, jika sebaliknya di saat kita gagal dalam melakukan itu, tidak mendapatkan misalnya balasan kebaikan, maka kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain, kita tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi kita akan tetap berdiri kokoh dalam prinsip-prinsip iman kita. Karena memang kita lakukan itu memang tulus dan ikhlas. Nah, inilah yang dikatakan pengenalan level yang sangat luar biasa. Nah, kita akan pahami ada faktor penyebab kenapa orang tersebut tidak dikenal sehingga tidak disayang. Kalau kita lihat di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi faktor pertama kenapa orang tidak dikenal dan tidak disayang, faktor pertama adalah memang orang itu menolak pengenalan terhadap Tuhan. Menolak pengenalan terhadap Tuhan sama dengan tidak melakukan kehendak Allah ataupun melupakan ajaran Allah. Mungkin kita sudah menjadi Kristen sejak lahir, tetapi apakah kita tetap hidup dalam pengajaran Tuhan? Apakah kita tetap menghormati ketuhanan Yesus? Apakah kita tetap melakukan kehendak Allah dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani kita? Nah, ini akan menunjukkan apakah kita dikenal atau apakah kita akan disayang oleh Tuhan. Kalau kita lihat seperti tadi bagaimana bangsa Yehuda, di mana mereka gagal mengenal Tuhan karena mereka menolak kehadiran Tuhan, menolak pengajaran Tuhan, menolak firman Tuhan, sehingga Tuhan pun menolak bahkan generasi mereka. Ini sangat tragis, saudara kasih. Jadi di saat proses pengenalan kita kepada Allah baik, maka kita juga harus melakukan kehendak Allah, pengajaran Tuhan. Tidak boleh kita meremehkan segala apa yang diajarkan Tuhan di dalam firman Tuhan, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam usaha-usaha pekerjaan kita. Kita harus memprioritaskan pengajaran-pengajaran Tuhan itu. Maka di saat kita melakukan itu, saya percaya yakin Tuhan akan memberikan kita kasih sayang, dan Tuhan akan peduli terhadap kita, dan Tuhan akan memperjuangkan keimanan kita, kekristenan kita. Jadi faktor pertama kenapa orang tidak dikenal, kenapa orang tersebut tidak disayang, karena memang dia menolak pengenalan, karena dia menolak kasih sayang itu sendiri. Nah, demikian juga halnya dalam kehidupan kita sebagai umat manusia sesama. Kita tidak boleh sombong, karena mungkin status kita berbeda satu dengan yang lain, sehingga itu membentengi kita sehingga gengsi untuk melakukan pengenalan dengan satu dengan yang lain. Padahal perkenalan itu sangat bagus. Itu adalah hubungan sosial yang sehat. Karena tanpa kita membangun hubungan dengan orang lain, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hubungan sosial yang sehat dalam kehidupan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kapanpun kita melakukan kegiatan kita, jangan pernah menghindari pengenalan diri kita terhadap orang lain, karena itu akan menolong kita juga. Karena kita tidak akan bisa hidup sendiri, kita tidak akan bisa menciptakan kasih sayang sendiri. Kasih sayang itu akan sempurna jikalau kita mendapatkan dari orang lain, dan jikalau kasih sayang itu kita salurkan terhadap orang lain, maka kasih sayang itu akan sempurna. Nah, karena itu juga adalah merupakan dari bagian daripada kekristenan. Jadi kita tidak bisa melupakan pengajaran Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau mau dikenal, kalau mau disayang, jangan menolak ataupun jangan menghindari perkenalan terhadap sesama. Apapun alasan, baik status sosial, baik apapun predikatmu, apapun label jabatanmu, jangan pernah itu membuat kamu sehingga kamu merasa kamu bisa hidup tanpa orang lain, bisa hidup tanpa perkenalan orang lain. Salah. Tetapi bukalah diri kita untuk menerima dan membangun perkenalan terhadap orang sekitar kita, dan itu justru akan menolong kita menjadi manusia yang sempurna. Karena waktu kita menerima pengenalan, maka kita juga akan menerima kasih sayang. Nah, faktor yang kedua yang terakhir adalah faktor kenapa tidak dikenal, kenapa tidak disayang. Karena tidak mengasihi Allah sama dengan tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih.
Kita lihat di 1 Yohanes tadi kita sudah baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 9 dan ayat yang ke-12. Dikatakan, saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang 12 dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya yang sempurna di dalam kita. Artinya adalah justru kalau kita berusaha mengenal orang lain dan membuka diri terhadap orang lain, membangun perkenalan, membangun hubungan, maka kasih sayang, kepedulian, baik sebagai sahabat, baik sebagai teman, baik sebagai keluarga, itu akan terbangun. Dan itu akan memunculkan kasih sayang yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang kedua dikatakan, justru di saat kita melakukan itu, maka kita akan melihat Allah dalam diri kita. Dan orang lain akan melihat Allah dalam diri kita. Karena orang tidak akan bisa melihat Allah yang sesungguhnya, hanya bisa dilihat dari kasih yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan kita berkata bahwa kita adalah anak Allah, tetapi kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Sesungguhnya Allah yang kita katakan adalah anak Allah itu tidak nyata dalam hidup kita. Tetapi lewat pikiran dan tindakan kita, bentuk kasih sayang, membangun perkenalan terhadap orang lain, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, maka disitulah kita akan melihat bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup, saudara. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam renungan singkat ini adalah bahwa dikenal maka disayang. Jadi jangan pernah gengsi untuk membangun hubungan dengan siapapun, membangun perkenalan dengan siapapun, dan bangunlah dengan cara yang baik supaya mendapatkan hubungan yang baik dan kasih sayang yang baik. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita tulus ingin membangun perkenalan terhadap orang lain, maka kasih ilahi itu akan nyata di dalam diri kita dan akan menolong hidup kita dan akan menolong orang lain. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, mulai saat ini tunjukkanlah bahwa kita orang yang mau membangun hubungan dalam perkenalan dan orang yang mau berbagi kasih dan untuk mendapatkan kasih sayang juga. Oleh karena itu, jadilah orang yang mengenal Allah yang sungguh-sungguh, sehingga lewat pengenalan yang sungguh-sungguh juga akan dibuktikan lewat pengenalan kita terhadap sesama dengan kasih sayang dan mendapatkan hubungan yang baik. Baik sebagai dalam hubungan keluarga, kasih sayang, persahabatan, pertemanan, dan terhadap orang-orang sekitar kita. Oleh sebab itu, tunjukkanlah